Peringati May Day 2023 di Ambon, KSBSI dan KSPSI gelar giat sosial dan diskusi. Peringati Hari Buruh Sedunia tahun 2023, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia Provinsi Maluku gelar kegiatan sosial. Ketua Korwil KSBSI Provinsi Maluku, Kelson Haurisa, saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan mengatakan, peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei, KSBSI bersama dengan KSPSI Maluku mengadakan dua kegiatan, yakni giat sosial dalam bentuk pembagian sembako dan diskusi bersama. Mengusung tema solidaritas dan kemanusiaan pada peringatan May Day tahun 2023 ini, pihaknya menyampaikan 5 tuntutan dan salah satunya adalah mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 karena dinilai merugikan pekerja dan buruh di Indonesia. Dijelaskan sejak disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, upah buruh menjadi dipersempit, di mana sebelumnya buruh mendapatkan upah sektoral dan subsektoral, namun sampai saat ini telah dihapus dan pekerja buruh hanya mendapatkan upah berdasarkan upah minimum kabupaten atau kota dan provinsi. Selain itu juga, perusahaan dapat melakukan outsourcing bagi setiap pekerja, termasuk perusahaan diberikan kewenangan melakukan PHK bagi para pekerja setiap saat. Oleh karena itu, KSBSI dan KSPSI mendorong pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 karena sangat merugikan pekerja. 5 sikap itu kemudian yang telah tadi saya sampaikan, bahwa sejak Undang-Undang 11 2020, lalu kemudian Perpu 2 2022 dan diterbitkan Undang-Undang 6 2023 dalam hal pengesahan Perpu 2 menjadi undang-undang, maka ada lima kelemahan menurut kami. 5 kelemahan itu yang menjadi perjuangan. Yang pertama, bahwa sejak disahkannya Undang-Undang 6 2013 itu, maka kemudian upah buruh itu menjadi dipersempit. Artinya bahwa tadinya ada upah sektoral, subsektoral, maka kemudian dua upah itu dihapus. Pekerja dan buruh hanya mendapatkan upah berdasarkan upah minimum Provinsi Maluku atau upah minimum dan upah minimum kota dan kabupaten. Sementara itu, penjabat wali kota Ambon, Bodwin Watimena yang juga turut hadir pada kegiatan tersebut dalam sambutannya menyampaikan bahwa banyak hal yang telah dilakukan pemerintah kota Ambon dalam memenuhi hak buruh di kota Ambon. Ia mencontohkan pemerintah kota Ambon dalam beberapa tahun terakhir menjamin 40.000 pekerja rentan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan lewat APBD dengan total anggaran sebesar 10 miliar rupiah untuk menjangkau pekerja penyapu jalan, tukang becak, tukang ojek, termasuk mereka yang di PHK akibat COVID-19. Nah, pemerintah kota dalam beberapa tahun ini, bahkan di tahun 2022 kemarin, kami menjamin 40.000 pekerja rentan di kota Ambon dengan jaminan sosial tenaga kerja. Ya, siapa mereka? Pekerja atau penyapu jalan. Siapa mereka? Tukang becak. Siapa mereka? Tukang ojek, para nelayan tangkap dan sebagainya. Mungkin dalam ini mereka ada yang bukan termasuk dalam kategori buruh, tetapi pekerja rentan. Kami jamin 40.000 dari APBD. Khusus untuk peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2023, di Kota Ambon, KSBSI bersama dengan KSPSI Maluku mengadakan dua kegiatan, yakni giat sosial dan diskusi. Khusus untuk giat sosial, dilakukan pembagian sembako sebanyak 400 paket yang diberikan kepada para pekerja yang di PHK akibat dampak COVID-19 pada tahun kemarin.